Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, saya akan share mengenai pelatihan soal asuhan kebidanan komunitas yang mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa kebidanan memahami materi komunitas. Meskipun ini hanya sebagian topik saja yang berkaitan dengan asuhan kebidanan di komunitas, peran serta masyarakat, serta beberapa strategi yang perlu dilakukan bidan di masyarakat, mudah-mudahan bisa mewakili eh, pemahaman yang diperlukan. Oke, lanjut ya. Sebentar. Nomor satu, seorang perempuan umur 27 tahun, G2P01, hamil 36 minggu, datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu memberikan ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darahnya berbasis normal, nadinya normal, pernafasannya normal, suhu dan TFU-nya juga normal. Presentasi kepala belum masuk, PAP, kemudian punggung kiri DJJ-nya 140 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Yang pertama pilihannya adalah edukasi gizi seimbang, B, diskusi persiapan laktasi, C, informasi tentang tanda bahaya trimester 3, kemudian D, konseling persiapan pendamping persalinan, E, memberikan suntikan tetanus toksoid kedua. Mungkin kalau dari pilihan jawaban ada dua yang agak ragu, tapi silahkan bisa memutuskan kira-kira yang paling tepat untuk ibu hamil trimester 3 itu asuhannya apa ya. Untuk selanjutnya nomor 2, seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil umur 24 tahun G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu, masih trimester 1 ya, dengan keluhan muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU belum teraba, HCG urin test positif. Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Makan sering dengan porsi kecil. B. Menghindari makanan yang terasa pedas. C. Menganjurkan makanan tinggi karbohidrat. D. Mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C. E. Meningkatkan frekuensi makan makanan berlemak. Oke, lanjut ya. Nomor 3, seorang bidan melakukan pengkajian pada desa binaannya. Data yang diperoleh banyak perempuan yang menjadi PSK sekitar 40% dari usia reproduktif. Sehingga banyak terjadi sehingga banyak terjadi infeksi menular seksual. Bahkan kasus Blenore. Masyarakat berpikir kondisi yang terjadi adalah hal yang biasa dan pelaku merupakan pahlawan keluarga. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan penyuluhan. B. Pendekatan tokoh masyarakat. C. Pemberdayaan ekonomi keluarga. D. Mengembangkan kegiatan rohani. Dan E. Kerjasama dengan pihak kepolisian. Ya, selanjutnya nomor 4, seorang bidan komunitas sedang membuat kerjasama dengan pemerintahan desa untuk mendapatkan bantuan dana bagi biaya persalinan masyarakatnya agar masyarakat mendapat bantuan biaya persalinan. Apakah bentuk peran serta masyarakat untuk kasus di atas? A. Tabungan ibu bersalin. B. Dana sosial ibu bersalin. C. Ambulan desa. D. Donor darah desa. Dan E. Suami siaga. Nomor 5, seorang bidan di suatu posyandu memberikan simulasi dan role play tentang cara hidup sehat kepada pasangan usia subur, meliputi pemberian gizi, KB personal, kemudian, sorry, mohon maaf ini, salah koma ya. Untuk KB, keluarga berencana, personal hygiene, imunisasi. Nah, apakah jenis kegiatan yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Pameran kesehatan. B. Specific protection. C. Promosi kesehatan. D. Preventif atau E. Kuratif. Ada ya. Kemudian nomor 6, bidan mengkaji kesehatan keluarga di komunitas membutuhkan suatu pengkajian mengenai kegiatan sehari-hari kepala keluarga di luar pekerjaan tetap. Hal ini agar dapat memberikan asuhan sesuai dengan kewenangannya dan dapat didokumentasikan dengan baik. Apakah data yang perlu dikaji pada kegiatan tersebut? A. Data dasar keluarga. B. Sosial budaya keluarga. C. Status kesehatan ekonomi. D. Riwayat penyakit yang pernah diderita. E. Jumlah keluarga yang tinggal.
Kemudian nomor 7, kegiatan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan ibu hamil dengan komplikasi adalah A. Melatih keluarga dalam pertolongan kegawat darurat ibu. B. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang manfaat puskesmas. C. Menggerakkan peran serta masyarakat untuk mencegah keterlambatan merujuk. D. Menganjurkan keluarga untuk menyiapkan obat-obatan untuk menghentikan perdarahan. E. Melaksanakan edukasi di kelas ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan tentunya ya ini. Selanjutnya nomor 8, di suatu polindes, seorang bidan desa sedang melakukan asuhan kebidanan pada ibu bersalin yang sudah infartu. Bidan melakukan observasi kemajuan persalinan kepada ibu tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apakah bentuk pelayanan kebidanan yang sedang dilakukan bidan sesuai kasus di atas? A. Layanan mandiri. B. Rujukan. C. Limpahan. D. Kolaborasi. Atau E. Tindakan segera. Nomor 9, pertolongan persalinan juga dipengaruhi oleh keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga yang akan melahirkan. Ketika bidan desa tersedia, mereka justru memilih ke dukun. Ini pilihan yang dijatuhkan ke dukun karena mungkin keyakinan, kepercayaan, atau juga dana yang murah. Dari pernyataan tersebut, maka hal ini bagian dari A. Perilaku kesehatan, B. Status kesehatan, C. Gaya hidup, D. Lingkungan, atau E. Kependudukan. Ya, jadi kalau keluarga atau ibu memilih bersalin ke dukun itu termasuk apa? Perilaku kesehatan kah, atau status kesehatan kah, atau gaya hidup, atau lingkungan, atau kependudukan. Selanjutnya untuk nomor 10, mengubah perilaku keluarga dari perilaku yang kurang atau tidak sehat menjadi perilaku sehat merupakan peran bidan sebagai A. Health monitor, B. Sebagai fasilitator, C. Sebagai pendidik kesehatan, D. Sebagai penyuluh dan konsultan, E. Sebagai pengelola komunitas. Kemudian nomor 10, pengkajian data kesehatan keluarga dapat dilakukan dengan cara yang paling tepat adalah A. Anamnesa, B. Pemantauan keluarga, C. Screening dan deteksi, D. Observasi, E. Pengawasan wilayah setempat. Nomor 12, seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada Ibu Nifas hari ke-7. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Ibu mengeluh ASI kurang, bayi tidak mau menyusu dan puting susu lecet. Ibu juga mengatakan berat badan bayi menurun. Apakah rencana asuhan pertama bidan yang diberikan pada kasus tersebut? A. Merujuk ibu ke dokter anak. B. Mengedukasi dan mengajarkan beres care. C. Menganjurkan ibu untuk ke klinik laktasi. D. Evaluasi ibu cara menyusui bayinya. E. Memberitahu ibu cara mengenal tanda bahaya. Nomor 13, suatu pengkajian di komunitas dinyatakan berhasil bila hasil akhir dari intervensi menunjukkan data yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Maka ini merupakan tujuan dari A. Diagnosa masalah, B. Penata laksanaan, C. Evaluasi, D. Perencanaan, atau E. Tindakan segera. Selanjutnya nomor 14, salah satu contoh kasus tumbuh kembang anak yang terkait sikap dan pengetahuan setelah dilakukan penata laksanaan sesuai dengan kebutuhan, sehingga keluarga mau memberikan dukungan untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak balita ini merupakan tujuan implementasi A. Jangka pendek, B. Jangka menengah, C. Jangka sedang, D. Jangka panjang, atau E. Tidak berjangka. Intinya adalah keluarga mau memberikan dukungan untuk melakukan deteksi dini. Tuh ya, pada tumbuh kembang anak balita. 15. Salah satu data yang dibutuhkan untuk mengkaji wilayah desa untuk melaksanakan asuhan kebidanan komunitas adalah A. Jumlah kasus yang ditemukan dalam desa, B. Jumlah perangkat desa, C. Jumlah bidan pembina desa, D. Luas wilayah, atau E. Status pembinaan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian nomor 16, Anda adalah bidan desa di Desa Salak. Setelah dilakukan pendataan, telah ditemukan sekitar 15 jenis masalah kesehatan di desa tersebut. Langkah selanjutnya yang Anda lakukan adalah A. Melakukan analisis data, B. Menentukan plan of action, C. Melakukan pemecahan 15 masalah kesehatan tersebut, D. Kolaborasi dengan perangkat desa untuk tindakan selanjutnya, E. Melakukan evaluasi penyebab masalah.
Selanjutnya masih sama, Anda adalah bidan desa di Desa Salak, ditemukan sekitar 15 jenis masalah kesehatan. Terdapat 5 prioritas utama masalah yang akan diatasi. Langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah A. Melakukan analisis data, B. Menentukan plan of action, C. Menentukan masalah yang akan ditangani, D. Kolaborasi dengan perangkat desa untuk tindakan selanjutnya, dan E. Melakukan evaluasi penyebab masalah. Berikut adalah poin yang dapat dicantumkan untuk menyusun plan of action, kecuali A. Masalah, B. Kegiatan, C. Penanggung jawab, dan D. Waktu, serta E. Panitia. 19. Di Desa Salak terdapat banyak kasus anak balita dengan stunting. Mayoritas mata pencarian masyarakat di Desa Salak adalah petani yang menanam padi, sayur mayur, dan peternak ayam. Dan lebih banyak mengelola sawah orang lain. Salah satu plan of action yang Anda dapat rencanakan adalah A. Edukasi kepada masyarakat tentang konsumsi karbohidrat dan protein. B. Kolaborasi dengan perangkat desa untuk menyisihkan sebagian hasil panen dan ternak untuk keluarga yang memiliki balita. C. Menyusun desa untuk perangkat desa bersama petani dan peternak untuk mewujudkan swasembada pangan. D. Menggerakkan kader untuk mengadakan posyandu dengan pemberian beras, sayur, dan telur yang berasal dari patungan warga. E. Mengatur kebijakan untuk mewajibkan setiap keluarga yang memiliki balita stunting untuk memberikan makanan tinggi karbohidrat dan protein. Ya, ini ada beberapa. Mungkin ya pilihan-pilihannya sepertinya benar semua begitu ya, tapi Anda harus fokus pada peran bidan. Masih di Desa Salak terdapat banyak kasus bayi yang rendah kecakupan kelengkapan imunisasi dasar. Hal ini karena ibu jarang ke puskesmas dan pelaksanaan posyandu tidak dijalankan dengan rutin. Plan of action yang dapat Anda rencanakan adalah A. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi. B. Meminta perangkat desa mengeluarkan aturan mewajibkan keluarga yang memiliki bayi selalu mengimunisasi bayinya. C. Melakukan vaksinasi massal. D. Mendorong kader untuk melaksanakan posyandu setiap bulan. E. Melakukan revitalisasi posyandu dengan melakukan pembinaan kader. Ya, silahkan dipikirkan ya. Jawabannya mungkin bisa betul semua. Kemudian nomor 21 masih sama, di Desa Salak terdapat banyak kasus ibu hamil trimester 3 minim berdaya dalam hal ekonomi. Suami mereka minim memberikan dukungan finansial sehingga mempengaruhi kualitas hidup keluarga tersebut. Plan of action yang dapat Anda rencanakan adalah A. Edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya memiliki tabungan ibu bersalin. B. Meminta perangkat desa untuk membantu pemberdayaan suami yang memiliki ibu hamil dapat bekerja. C. Melakukan advokasi pada Dinas Kesehatan untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada ibu hamil. D. Melakukan advokasi prioritas ibu hamil menjadi peserta program Keluarga Harapan. E. Mendorong kader untuk melakukan pendampingan ibu hamil setiap bulan. Nomor 22, di Desa Salak masih ada kasus kematian ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas karena minimnya pemantauan dan pendampingan kesehatan ibu hamil. Plan of action yang dapat Anda rencanakan adalah A. Edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan ke puskesmas. B. Meminta perangkat desa mengeluarkan aturan mewajibkan ibu hamil periksa di puskesmas. C. Melakukan kunjungan rumah setiap ibu hamil bersama kader. D. Mendorong kader untuk melaksanakan posyandu setiap bulan. E. Melakukan revitalisasi posyandu dengan melakukan pembinaan kader. Oke, selanjutnya nomor 23. Pelayanan kebidanan komunitas diarahkan untuk mewujudkan A. Keluarga yang sehat, B. Keluarga yang sejahtera, C. Keluarga yang sehat dan sejahtera, D. Keluarga kecil dan sejahtera, E. Keluarga besar dan sejahtera. 24. Upaya pendekatan kepada pemimpin atau pengambil keputusan supaya dapat memberikan dukungan, kemudahan, dan semacamnya pada upaya pembangunan kesehatan merupakan pengertian dari A. Advokasi, B. Kemitraan, C. Pemberdayaan masyarakat, D. Peran serta masyarakat, dan E. Partisipasi. Selanjutnya nomor 25, pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat merupakan contoh model pemberdayaan masyarakat A. Community leaders,
B. Community organization. C. Community material. D. Community fund. Atau E. Community development. Pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ya. 26. Bidan dalam menjalankan tugas di komunitas memerlukan kemitraan dengan pihak lain dan lintas sektoral. Landasan kemitraan ini di mana saling mendorong atau mendukung kegiatan merupakan A. Linkage, jenis modelnya ya. Proximity, reward, sinergi, atau collaboration. Selanjutnya nomor 27. Anda adalah di bidan di Desa Salak. Setelah dilakukan survei lapangan, ternyata desa ini terletak di Gunung Berapi, di dekat Gunung Berapi dan memiliki curah hujan dan kelembapan yang cukup tinggi. Sering ditemukan jalan desa yang menanjak naik dengan curam ataupun menukik turun dengan tajam. Kajian risiko bencana desa ini adalah longsor dan letusan gunung. Dalam mengakomodir kesehatan ibu dan anak selama berdinas di desa tersebut, yang perlu Anda lakukan adalah A. Mendata seluruh ibu hamil dan balita, B. Menggerakkan posyandu, C. Menggerakkan dasawisma, D. Melakukan menyusun mitigasi bencana alam bagi ibu dan anak, E. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. 28 masih sama, bidan di Desa Salak dengan lokasi yang dekat gunung berapi, memiliki curah hujan dan kelembaban yang cukup tinggi, jalannya naik dan curam, menukik dan turun tajam. Desa ini berpotensi mengalami bencana alam. Alasan pentingnya bantuan emergensi yang difokuskan pada ibu hamil dan bayi pada saat bencana adalah A. Ada 2 nyawa sekaligus yang harus diselamatkan. B. Ibu hamil terpisah dari suaminya. C. Ibu hamil akan segera melahirkan. D. Bayi membutuhkan ibunya. E. Kemungkinan terjadi kematian sangat tinggi. Nah, ini juga silahkan, monggo dipikirkan baik-baik apa jawabannya ya. 29. Anda adalah bidan desa. Sama ya. Clue-nya adalah desa ini berpotensi mengalami bencana alam. Ibu hamil yang kemungkinan berada pada situasi bencana beresiko mengalami kelahiran prematur. Hal tersebut disebabkan oleh A. Stres karena tekanan pasca bencana. B. Perubahan fisiologis pada ibu hamil. C. Peningkatan sirkulasi darah perifer. D. Peningkatan kebutuhan oksigen. E. Lingkungan sekitar yang tidak optimal. Selanjutnya nomor 30, bidan dalam membina desa perlu mempertimbangkan untuk mengubah perilaku keluarga dari perilaku yang kurang atau tidak sehat menjadi perilaku sehat, merupakan peran bidan sebagai, oh mohon maaf ini kayaknya sama ya tadi ya dengan satu nomor di atas. Nggak apa-apa ini bonus berarti ya. Selanjutnya Anda nomor 31, Anda adalah bidan desa, masih sama ya lokasinya, memiliki jalan yang naik, tajam, turunnya juga menukik. Desa ini berpotensi mengalami bencana alam jika dalam bencana tersebut terdapat ibu nifas dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan. Hal ini bisa disamakan dengan A. Tugas mandiri bagi bidan dengan melibatkan klien. B. Tugas kolaborasi dengan klien dan keluarga. C. Tugas rujukan. D. Rujukan terencana. Atau E. Kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Untuk bidan dalam melakukan asuhan kebidanan komunitas dan meningkatkan kesehatan untuk ibu dan anak di desa perlu mempertimbangkan beberapa aspek sosial di masyarakat, kerjasama dengan tokoh masyarakat, dan melakukan pengembangan program yang bermanfaat dengan mengutamakan pemberdayaan di lingkungan sekitar. Peran ini dilaksanakan oleh bidan sebagai A. Community leaders, B. Community organization, C. Community material, D. Community fund, E. Community development. 33, di Desa Salak terdapat banyak kasus anemia berat pada ibu masa nifas karena perdarahan pasca persalinan. Karena minimnya darah dari PMI daerah. Hal ini mengakibatkan anemia berat pada ibu. Lamanya pemulihan pasca persalinan dan terganggunya peran ibu. Oleh karena itu, bidan yang membina Desa Salak perlu melakukan kegiatan A. Donor darah massal, B. Donor darah berjalan, C. Pendataan golongan darah warga Desa Salak, D. Melakukan kerjasama dengan PMI di kota, E. Mengedukasi ibu hamil untuk mencegah anemia.
Selanjutnya nomor 34. Sama ya. Sama. Berarti mohon maaf ini. Mungkin terlewat ya. Bonus lagi. Sudah ada dua soal yang bonus. Oh ini sama. Salah saya. Mohon maaf ya. Lanjut ke 35. Di Desa Salak terdapat banyak kasus ibu dan anak yang mengalami demam berdarah. Untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah, bidan perlu melibatkan masyarakat. Salah satu elemen penting yang berkaitan dengan keterlibatan peran masyarakat adalah A. Partisipasi, B. Mobilisasi, C. Persuasi, D. Edukasi, dan E. Strategi. Pilih salah satu ya. Kemudian 36, di Desa Salak terdapat banyak kasus infeksi tetanus neonatorium pada bayi baru lahir karena pertolongan persalinan oleh dukun yang tidak didampingi oleh bidan. Oleh karena itu, bidan dan puskesmas perlu melakukan kegiatan A. Pembinaan dukun, B. Penegakan aturan persalinan dilarang oleh dukun. Maksudnya ada aturan yang persalinan nggak boleh dilakukan oleh dukun ya. Kemudian pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, mengajari dukun cara perawatan tali pusat yang benar, mengedukasi ibu hamil untuk tidak melahirkan di dukun. Selanjutnya nomor 37, di Desa Salak terdapat banyak kasus ibu hamil yang mengalami anemia. Bidan perlu melakukan advokasi kepada tokoh masyarakat seperti Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT untuk menggerakkan posyandu, memberikan bahan makanan yang bergizi untuk ibu hamil. Oleh karena itu, bidan memerlukan kemampuan A. Motivasi, B. Partisipasi, C. Komunikasi, D. Kerjasama, dan E. Proyek percontohan. Nomor 38, di Desa Salak terdapat banyak kasus ibu hamil yang mengalami anemia. Bidan perlu melakukan suatu proses penyampaian pesan kepada masyarakat mengenai gizi yang baik untuk ibu hamil dan mendorong melakukan penanaman sayur mayur di sekitar halaman rumah warga untuk membantu kebutuhan nutrisi. Oleh karena itu, bidan memerlukan kemampuan A. Motivasi, B. Partisipasi, C. Komunikasi, D. Perencanaan kegiatan, E. Proyek percontohan. 39, di Desa Salak terdapat banyak kasus ibu dan anak mengalami demam berdarah. Setiap minggu kader memberikan edukasi kesehatan mengenai pentingnya menguras bak mandi, membuang sampah pada tempatnya, dan mengubur benda yang dapat menjadi sarang jentik nyamuk untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Hal ini berkaitan dengan A. Enforcement participation, B. Strategi peran serta masyarakat, C. Strategi promosi kesehatan, D. Partisipasi persuasi masyarakat, E. Partisipasi motivasi masyarakat. Oke, silahkan pilih salah satu ya. Selanjutnya, mudah-mudahan ini nomor terakhir ya. Di Desa Salak terdapat banyak kasus ibu yang mengalami demam berdarah. Setiap minggu kader melakukan investigasi jentik nyamuk di kamar mandi warga sekitar. Kemudian Pak Lurah mengumumkan bahwa warga yang memiliki jentik nyamuk di penyimpanan airnya atau bak mandinya, maka akan dikenakan denda Rp1.000. Hal ini untuk mendorong warga selalu membersihkan wadah penyimpanannya. Hal ini berkaitan dengan A. Enforcement participation, B. Strategi peran serta masyarakat, C. Strategi promosi kesehatan, D. Partisipasi persuasi masyarakat, atau E. Partisipasi edukasi masyarakat. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga ujiannya mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.